Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raina Astamazaya, NPM 2250600101. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan atau development individu dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Keberhasilan pendidik dalam melaksanakan berbagai peranannya antara lain akan dipengaruhi oleh pemahamannya tentang perkembangan peserta didik, serta kemampuan mengaplikasikannya dalam praktek pendidikan. Pernyataan ini mengacu kepada asumsi bahwa peranan pendidik adalah membantu peserta didik untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas perkembangan sesuai dengan tahap perkembangannya. Lalu, tahap perkembangan peserta didik mengimplikasikan kemampuan dan kesiapan belajarnya. Yang tiga, keberhasilan peserta didik menyelesaikan tugas-tugas perkembangan pada tahapannya akan mempengaruhi keberhasilan menyelesaikan tugas-tugas perkembangan pada tahap perkembangan yang selanjutnya. Keempat, pendidikan yang dilaksanakan menyimpang dari tahapan dan tugas-tugas perkembangan peserta didik memungkinkan akibat negatif bagi perkembangan peserta didik selanjutnya. Lalu saya akan menjelaskan tentang definisi dan prinsip-prinsip. Perkembangan setiap individu dalam perjalanan hidupnya mengalami perkembangan atau development. Perkembangan adalah proses perubahan yang berlangsung terus-menerus sejak terjadinya proses pembuahan atau conception hingga meninggal dunia. Menurut Yellen dan Weinstein 1977. Yellen dan Weinstein pada tahun 1977 mengemukakan 5 prinsip perkembangan individu, yaitu yang pertama, perkembangan individu berlangsung terus-menerus sejak pembuahan hingga meninggal dunia. Yang kedua, kecepatan perkembangan setiap individu berbeda-beda, tetapi pada umumnya mempunyai perkembangan yang normal. Ketiga, semua aspek perkembangan yang bersifat fisik, sosial, mental, dan emosional satu sama lainnya saling berhubungan dan saling mempengaruhinya. Yang keempat, arah perkembangan individu dapat diramalkan. Yang kelima, perkembangan berlangsung secara bertahap. Setiap tahap mempunyai karakteristik tertentu. Tahapan perkembangan sejalan dengan tahapan usia. Tahap perkembangan berlangsung terus-menerus dan bersifat overlapping. Lalu di sini ada arah perkembangannya. Arah perkembangan individu dapat diramalkan. Sehubung dengan hal itu, perkembangan individu pada umumnya meliputi arah sebagai berikut. Yang pertama, individu berkembang secara menyeluruh, mulai dari kepala hingga kaki, dan mulai dari pusat badan hingga kaki dan tangan. Yang kedua, perkembangan struktur mendahului fungsi. Yang ketiga, perkembangan mulai dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus. Yang keempat, perkembangan mental mulai dari konkret ke abstrak, mulai dari kecakapan berpikir apa adanya pada saat ini hingga kecakapan berpikir konseptual yang berorientasikan ke masa yang akan datang. Yang kelima, perkembangan bergerak dari egosentrisme kepada perspektif hingga dapat mengerti pendirian dan pandangan orang lain. Perkembangan bergerak dari dominasi kontrol dari luar diri kepada kontrol dalam diri. Perkembangan bergerak dalam absolutisme kepada relativisme. Lalu perkembangan bergerak spiral menuju ke arah tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Aurelia Mutiara, NPM 22506090 dari kelas C, kelompok 2, akan membahas tentang landasan psikolog pendidikan, yaitu pengaruh hereditas dan lingkungan terhadap perkembangan individu. Salah satu masalah yang menjadi perhatian para ahli psikolog yaitu berkenaan dengan faktor penentu perkembangan individu. Hasil studi psikolog sebagai jawaban terhadap permasalahan tersebut dapat dibedakan menjadi 3 kelompok teori, yaitu nativisme, empirisme, dan konvergensi. Yang pertama, kita akan membahas nativisme. Tokoh teori nativisme antara lain Schopenhauer dan Arnold Gesell.
Penganut teori ini berasumsi bahwa setiap individu dilahirkan ke dunia dengan membawa faktor-faktor turunan yang berasal dari orang tuanya, dan faktor turunan tersebut menjadi faktor penentu perkembangan individu. Pertumbuhan atau perkembangan individu dikontrol oleh faktor kematangan mengontrol pola perkembangan individu. Faktor-faktor keturunan yang dimiliki individu menentukan pola dan gaya perkembangan individu. Yalon and Weinstein, 1977. Implikasi teori nativisme terhadap pendidikan yaitu kurang memberikan kemungkinan bagi pendidik dalam upaya mengubah kepribadian peserta didik. Berdasarkan hal itu, peranan pendidik atau sekolah sedikit sekali dapat dipertimbangkan untuk dapat mengubah perkembangan peserta didik. Yang kedua, empirisme. Tokoh teori empirisme antara lain John Locke dan J.B. Watson. Mereka menolak asumsi nativisme. Mereka berasumsi bahwa setiap anak dilahirkan ke dunia dalam keadaan bersih ibarat papan tulis yang belum ditulis, atau as a blank slate atau tabula rasa. Setelah kelahirannya, faktor penentu perkembangan individu ditentukan oleh faktor lingkungan atau pengalamannya. Perkembangan individu tergantung kepada hasil belajarnya, dan faktor penentu utama dalam belajar berasal dari lingkungannya. Implikasi teori empirisme terhadap pendidikan yakni memberikan kemungkinan sepenuhnya bagi pendidik untuk dapat membentuk kepribadian peserta didik. Tanggung jawab pendidikan sepenuhnya ada di pihak pendidik. Yang kedua, ada konvergensi. Tokoh teori konvergensi antara lain William Stern dan Robert J. Havikhurst. Mereka berasumsi bahwa perkembangan individu ditentukan oleh faktor turunan maupun oleh faktor lingkungan. Misalnya, Havikhurst menyatakan bahwa karakteristik tugas perkembangan pada masa bayi dan anak kecil adalah biososial, sebab perkembangan anak adalah berdasarkan kematangan yang berangsur-angsur dari organ tubuhnya. Dan berhasil tidaknya dalam tugasnya, perkembangan itu tergantung kepada lingkungan sosialnya. Robert J. Havikhurst, 1957. Penelitian yang dilakukan beberapa ahli juga menunjukkan bahwa perkembangan individu dipengaruhi oleh interaksi dengan cara yang kompleks dari faktor hereditas dan faktor lingkungan. Yalon and Weinstein, 1977. Implikasi teori konvergensi terhadap pendidikan yakni memberikan kemungkinan bagi pendidik untuk dapat membantu perkembangan individu sesuai dengan apa yang diharapkan. Pelaksanaannya harus tetap memperhatikan faktor-faktor hereditas peserta didik seperti kematangan, bakat, kemampuan, keadaan mental, dan sebagainya. Teori inilah yang kita terapkan dalam pendidikan. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang pengaruh hereditas dan lingkungan terhadap perkembangan individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Nur Anissa dengan NPM 225060125. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap dan juga tugas terhadap perlakuan pendidik. Dalam masa anak-anak adalah suatu tahap yang pastinya berbeda dengan orang dewasa ya. Nah, seorang anak akan menjadi dewasa melalui suatu proses pertumbuhan secara bertahap. Nah, mengenai apa aja? Mengenai keadaan fisik, emosional, sosial, moral, dan juga mentalnya. Pada tahap perkembangan, mereka pasti mempunyai cara-cara untuk memahami, bereaksi, dan juga meresepsi sesuai dengan usianya. Nah, menurut Robert Havikhurst, perkembangan individu itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, itu ada masa bayi dan juga anak-anak. Itu usianya menginjak 0 hingga 6 tahun. Terus yang kedua ada masa anak-anak, itu menginjak 6 hingga 12 tahun. Yang ketiga itu masa remaja atau bisa kita sebut dengan adolescent. Itu usianya 12 hingga 18 tahun. Dan yang tahap terakhir itu ada masa dewasa dari 18 tahun ke atas. Baik, tadi kan mengenai tahap perkembangan individunya. Nah, sekarang lebih ke tugas-tugas perkembangannya atau bisa kita sebut dengan development task. Nah, yang pertama itu ada masa bayi dan juga anak-anak yang tadi dari usia 0 hingga 6 tahun. Nah, itu pada masa itu anak-anak
itu udah mulai belajar berjalan, belajar makan makanan yang berat, terus belajar berbicara, terus belajar mengontrol pembuangan kotoran tubuh, serta belajar menghubungkan diri secara emosional dengan orang tua ataupun lainnya. Karena kan pada masa anak-anak ini pasti emosinya itu pasti belum stabil ya. Belum seimbang. Nah, yang kedua itu ada masa anak-anak dari 6 hingga 12 tahun. Berarti ini udah masuk ke tahap sekolah SD. Nah, di situ anak-anak akan belajar keterampilan fisik yang perlu untuk permainan sehari-hari. Nah, waktu dulu kita kan sering main kayak main lompat tali, terus main engklek, itu udah termasuk ke permainan sehari-hari kita. Terus belajar bermain dengan teman mainnya. Selanjutnya, belajar memahami peran wanita dan juga pria. Nah, pada masa anak-anak ini pasti udah tahu dong, kayak aku ini perempuan dan kamu itu laki-laki, seperti itu. Terus mengembangkan kemahiran dalam membaca, menulis, maupun menghitung. Selanjutnya itu ada masa remaja atau adolescent. Itu usianya menginjak 12 hingga 18 tahun. Yang pertama itu mencapai hubungan yang baru dan juga lebih matang dengan teman sebayanya. Terus yang kedua itu mencapai peranan atau mengetahui peranan sosial sebagai laki-laki dan juga perempuan. Maksudnya itu kayak peranan laki-laki itu seperti apa sih, peranan perempuan itu bagaimana, seperti itu. Terus yang ketiga itu mencapai tingkah laku yang lebih bertanggung jawab juga. Terus karena kita udah mulai mulai belajar bertanggung jawab itu seperti apa, seperti itu. Lebih luas lagi kita tanggung jawabnya. Terus selanjutnya itu memilih mempersiapkan diri untuk sesuatu pekerjaan. Selanjutnya itu ada pada masa dewasa, itu lebih ke 18 tahun ke atas. Nah, pada masa dewasa ini terbagi menjadi 3 bagian teman-teman. Ada masa dewasa awal, dewasa tengah atau media, dan juga masa dewasa lansia atau lanjut usia. Lalu yang pertama itu kan tadi dewasa awal. Nah, pada dewasa awal ini, pada masa-masa ini pasti kita bisa menerima tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, pada masa ini kita pasti memiliki sebuah KTP atau kartu tanda penduduk. Itu adalah salah satu pengenal bahwa kita itu sebagai warga negara Indonesia. Lalu mencari suatu perkumpulan sosial yang sesuai. Nah, maksudnya itu kita bisa dalam masa perkuliahan kita bisa ikutan UKM. Itu salah satu perkumpulan sosial dalam lingkungan kampus. Tetapi kalau misalnya di luar lingkungan sekolah atau lingkungan luar kampus, itu kita bisa ikutan Tarka atau Karta, yaitu Karang Taruna, dan juga ikutan volunteer-volunteer lainnya yang pastinya bermanfaat bagi kita. Lalu memulai menduduki suatu jabatan atau pekerjaan. Karena setelah pada masa dewasa awal ini kita lebih ke apakah kita akan memilih jodoh atau pasangan hidup kita untuk hidup bersama, atau kita melanjuti sebuah pendidikan yaitu kuliah dan sebagainya. Lalu apakah kita akan menduduki suatu pekerjaan, seperti itu. Yang kedua itu masa dewasa tengah umur atau masa dewasa madya. Dan itu lebih ke mencapai tanggung jawab sosial dan warga negara yang dewasa. Terus mencapai dan juga mempertahankan suatu tingkat kehidupan ekonomi yang layak dan juga mapan. Terus mengembangkan penggunaan waktu luang oleh orang dewasa. Terus menerima dan menyesuaikan diri pada perubahan fisiologis karena usia. Karena kan pasti semakin kita usianya semakin lanjut, itu pasti memiliki perubahan pada fisiologis kita. Terus menyesuaikan diri terhadap orang tua yang sangat tua. Maksudnya kalau dewasa tengah umur itu kan mungkin sudah menikah juga ya, sudah menikah. Nah, dalam lingkungan rumah itu nggak semuanya itu seumuran sama kita gitu, pasti ada yang lebih tua lagi. Nah, bagaimana caranya kita bisa beradaptasi terhadap orang tua yang mungkin lebih tua dari kita. Selanjutnya itu ada masa dewasa usia lanjut atau lansia ya. Nah, itu lebih ke menyesuaikan diri pada kekuatan dan juga kesehatan jasmani yang semakin menurun, karena semakin kita bertambahnya usia, maka akan semakin jasmani kita itu semakin melemah juga, kayak lebih menurun gitu. Terus menyesuaikan diri pada saat pensiun dan pendapatan yang berkurang, karena kan kalau misalnya kita udah tua itu pasti dalam pekerjaan udah pensiun juga. Terus membentuk sesuatu ikatan dalam kelompok seusia.
terus memenuhi kewajiban-kewajiban sosial dan juga berkewarganegaraan. Baik, mungkin segitu saja materi yang bisa saya sampaikan mengenai tahap dan juga tugas perkembangan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya atau rekan saya, Zinggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zinggan Alifatul Husni. Jika pada sebelumnya sudah dijelaskan mengenai tugas-tugas perkembangan dari Robert Havigers, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jenis tingkah laku individu menurut Yalon Weinstein. Perkembangan individu pada jenis tingkah laku dibagi menjadi 4, yaitu perkembangan fisik, perkembangan mental, perkembangan sosial, dan perkembangan emosional. Kemudian tahap perkembangan ini dibagi menjadi 5, yaitu masa anak kecil, masa prasekolah, masa kanak-kanak, masa remaja awal, dan masa remaja akhir. Yang pertama ada perkembangan jenis tingkah laku masa anak kecil atau toddler, atau masa usia 12 sampai 36 bulan atau sama dengan 1 sampai 3 tahun. Pada perkembangan fisik, anak di usia ini, perkembangan fisiknya secara aktif, kemudian mulai bisa belajar merangkak, berjalan, berlari, makan sendiri, dan sebagainya. Kemudian di perkembangan mentalnya, perkembangan bahasa dari menangis kepada pengucapan kalimat lengkap. Maksudnya anak-anak dari sebelumnya hanya bisa mengungkapkan sesuatu lewat menangis, seperti ingin meminta susu, hanya diungkapkan secara menangis, namun pada usia ini anak sudah bisa mengungkapkannya lewat ucapan walaupun tidak sempurna. Misalnya mau cucu seperti itu, walaupun tidak disebutkan dengan susu, tapi anak sudah bisa mengungkapkan maksud yang dia inginkan. Kemudian anak mulai bisa belajar konsep sederhana. Maksud dari konsep sederhana ini adalah seperti mengetahui warna, oh itu warna merah, warna kuning, warna biru, kemudian mengetahui binatang, seperti binatang-binatang yang ada di sekitarnya, semut, kucing, ataupun nyamuk, dan mengetahui angka. Biasanya baru 1 sampai 5 atau bahkan 10. Kemudian pada perkembangan sosialnya, menyukai anak-anak lain tetapi tidak bermain dengan mereka. Kemudian menyatakan bahasa kontrol dengan mengatakan tidak. Maksudnya di sini sudah berani untuk menolak, misalnya menolak makan karena sudah kenyang, menolak meminum obat, atau menolak makanan yang dia tidak suka. Kemudian di sini ada perkembangan emosionalnya, yaitu tergantung kepada orang tua memberikan respon dan mulai menunjukkan emosi yang berbeda-beda seperti menangis, marah, dan ceria. Selanjutnya, yang kedua ada perkembangan jenis tingkah laku masa prasekolah atau sebelum sekolah yang disebut pre-scholar. Pada masa ini, anak berusia 3-5 tahun. Kemudian perkembangan fisik sangat aktif, koordinasi pegangan tangan sangat baik. Contohnya seperti dapat melempar, kemudian dapat menangkap, kemudian menggambar bentuk sederhana seperti garis, bulat, kemudian bisa menulis halus. Pada perkembangan mental, di sini anak mulai egosentrik. Yang dimaksud dengan egosentrik di sini adalah pemahaman terhadap perasaan orang lain kecil. Maksudnya di sini egois dan mementingkan diri sendiri tanpa mempedulikan orang lain. Contohnya anak masih suka merebutkan mainan, ingin mainan tersebut menjadi miliknya. Kemudian di perkembangan sosialnya ada mulai menaati aturan, pertemanan bersifat sementara, dan bermain hanya di dekat rumahnya saja. Kemudian di perkembangan emosional bisa mengekspresikan semua perasaan. Maksudnya adalah anak bisa menunjukkan apabila ada yang disukainya ataupun ada sesuatu yang tidak disukainya, menunjukkan rasa marah, sedih, dan gembira. Kemudian yang ketiga ada perkembangan jenis tingkah laku masa kanak-kanak atau childhood. Di sini usia anak menginjak 6 tahun sampai pubertas atau 12 tahun. Perkembangan fisiknya
Keterampilan cukup baik, otot-otot kuat dan terkoordinasi. Contohnya ada perkembangan keseimbangan, kegesitan, daya tahan, dan tenaga. Kemudian di perkembangan mentalnya ada egosentrisnya mulai berkurang dari egosentris yang sebelumnya dia mementingkan diri sendiri tanpa mempedulikan orang lain. Di sini dia mulai mengurangi hal itu. Kemudian rasa ingin tahunya tinggi atau ingin belajar tentang hal-hal baru. Kemudian tertarik pada arti kata dan lelucon. Pada perkembangan sosialnya, ia ingin bebas memuja pahlawan. Maksud dari memuja pahlawan di sini adalah sangat suka pada hal heroik yang terlihat sangat keren sehingga ingin menjadi sepertinya. Contoh, ingin menjadi Superman, Spider-Man, dan lain-lain. Kemudian di sini ada mulai berorientasi kepada kelompok. Pada perkembangan emosionalnya, masih menyenangi persetujuan orang dewasa. Maksudnya adalah apa yang diperbolehkan dan dilarang oleh orang tuanya akan ia taati. Kemudian mudah terharu dan percaya diri. Yang keempat, ada perkembangan jenis tingkah laku masa remaja awal atau early adolescence. Pada perkembangan ini, usia anak menginjak 12 sampai 15 tahun. Pada perkembangan fisiknya, pertumbuhan tubuhnya cepat, yaitu perkembangan kekuatan, keperkasaan, kelenturan, kecepatan dan ketangkasan, kemudian kematangan seksual, dan pengembangan keterampilannya. Kemudian di perkembangan mental, ada mulai berpikir abstrak, melakukan pemikiran hipotesis. Maksudnya melakukan pemikiran hipotesis di sini adalah suka menduga-duga jawaban terhadap suatu permasalahan. Contohnya, sepertinya ini benar atau sepertinya ini salah. Kemudian selanjutnya ada egosentrik. Berbeda dengan egosentrik sebelumnya, egosentrik di sini berpikir bahwa perhatian setiap orang terfokus kepada mereka. Kemudian di perkembangan sosial, ada menyesuaikan diri dengan norma kelompok, membicarakan percintaan, namun membicarakannya dengan teman sejenisnya dan teman sebayanya. Itu artinya di sini anak mulai tertarik dengan lawan jenisnya. Kemudian ada menuntut privacy, hal-hal yang mereka anggap rahasia tidak banyak orang ketahui atau tidak ingin dipublish. Kemudian ada perkembangan emosional, mengusahakan untuk lebih bebas, mempertanyakan siapa saya, pribadi macam apakah saya, kemudian emosionalnya tidak stabil. Karena pada usia ini anak terombang-ambing antara kekanak-kanakan dan kedewasaan. Sering juga pada usia ini anak disebut dengan labil. Yang kelima, ada perkembangan jenis tingkah laku remaja akhir atau late adolescence. Usia pada remaja akhir yaitu 18 sampai 21 tahun. Pada perkembangan fisiknya mulai ada kematangan fisik dan keterampilan-keterampilan gerak prima. Kemudian di perkembangan mentalnya, sebagian besar dapat berpikir abstrak dan egosentris mulai hilang. Di perkembangan sosialnya, mereka mulai bebas dari kehidupan rumah, menyesuaikan diri dengan norma kelompok, dan mengadakan hubungan antar pribadi. Maksudnya di sini hubungan antar pribadi adalah mereka sudah mempunyai persahabatan yang erat, kemudian berminat kepada lawan jenis dan mulai untuk berkomitmen. Kemudian di sini ada perkembangan emosional. Perkembangan emosional pada remaja akhir yaitu mapannya identitas diri. Maksudnya adalah mengenal dan menghayati dirinya sebagai pribadi yang utuh dan kadang-kadang menolak untuk menyesuaikan diri. Karena pada tahap ini cenderung pribadinya sudah memiliki prinsip sehingga tidak mudah terombang-ambing. Sekian yang dapat bisa saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kamu
1977, implikasi perkembangan individu terhadap kelakuan pendidik atau orang dewasa yang diharapkan dalam rangka membantu penyelesaian tugas perkembangannya adalah satu, perlakuan pendidik bagi perkembangan peserta didik pada masa kanak-kanak kecil. Contohnya, menyelenggarakan disiplin secara lemah lembut secara konsisten. Disiplin adalah sikap yang menunjukkan kepatuhan maupun ketaatan terhadap peraturan yang berlaku, baik peraturan sekolah, di kelas, di lingkungan, di keluarga, maupun ketetapan yang ditentukan oleh diri sendiri, yang ditanamkan oleh siswa secara konsisten dan bersifat sukarela, atau atas dasar kesadaran pribadi. Bagi seorang pendidik, menanamkan karakter disiplin sangat penting, terutama pada jenjang SD. Melalui penanaman karakter disiplin di sekolah, diharapkan nantinya siswa dapat membentuk pribadi yang baik, yang akan berlanjut ketika anak tumbuh dewasa. Hal ini menjadi salah satu kunci kesuksesan sebagai modal untuk masa depan peserta didik. Kedua, kelakuan pendidik bagi perkembangan peserta didik pada masa prasekolah. Contohnya memberikan tanggung jawab dan kebebasan kepada peserta didik berangsur-angsur dan terus-menerus. Supaya pembiasaan itu dapat tercapai dengan baik di kelas, pembiasaan itu belum terlambat, jadi sebelum anak itu mempunyai kebiasaan yang berlawanan dengan hal-hal yang akan dibiasakan. Pembiasaan itu terus-menerus, berulang-ulang, atau dijalankan secara teratur hingga akhirnya menjadi suatu kebiasaan yang otomatis. Tiga, kelakuan pendidik bagi perkembangan peserta didik pada masa kanak-kanak. Contohnya menerima kebutuhan akan kebebasan anak dan menambah tanggung jawab anak. Pasti sudah tahu bukan bahwa setiap individu yang ada di dunia ini pastilah memiliki paling tidak satu hal yang harus mereka penuhi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Hal tersebut biasanya disebut dengan kebutuhan. Adanya kebutuhan yang harus terpenuhi membuat setiap individu memiliki motivasi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan menjadi alasan terbentuknya motivasi pada diri seorang individu untuk melakukan semua kegiatan yang sekiranya dapat menopang individu tersebut dalam usaha memenuhi kebutuhan mereka. 4. Perlakuan pendidik bagi perkembangan peserta didik pada masa remaja awal. Memberikan kesempatan berolahraga secara tim dan perorangan, tetapi tidak mengutamakan tenaga fisik yang besar. Yaitu kita memberikan kesempatan kepada remaja untuk berolahraga baik secara tim atau perorangan, tapi mereka tidak mengutamakan tenaga fisik yang dalam atau yang besar. Olahraga merupakan suatu kegiatan yang bersifat fisik, mengandung unsur-unsur permainan serta berisi perjuangan dengan diri sendiri dengan orang lain yang terkait dengan interaksi lingkungan atau unsur alam yang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan kemampuan dan kesenangan. Kegiatan olahraga tergantung dari sikap seseorang dari mana dia memaknainya, karena beragam definisi olahraga disebabkan oleh karakteristik olahraga itu sendiri yang semakin berkembang, semakin lama semakin berubah dan semakin kompleks, baik dari jenis kegiatannya dan juga penekanan motif yang ingin dicapai ataupun konteks lingkungan sosial budaya tempat pelaksanaannya. Terakhir, kelakuan pendidik bagi perkembangan peserta didik pada masa remaja akhir menghargai pandangan-pandangan peserta didik. Sikap menghargai pendapat merupakan suatu tindakan seseorang yang mau menghormati sebuah pemikiran atau keinginan orang lain tanpa mengedepankan kepentingan sendiri dan mampu menerima pendapat tanpa melihat siapa dan apa yang dimiliki oleh individu lain. Dengan menghargai pendapat orang lain, maka akan terjalin hubungan yang lebih erat, di mana masing-masing orang akan merasa nyaman ketika mereka mengeluarkan pendapatnya. Pada akhirnya, kita dapat saling bertukar pikiran dan menciptakan sebuah hubungan yang positif dan saling membangun. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan saya Yusro Fadila, saya akan menjelaskan tentang teori belajar dan implikasi terhadap pendidikan. Peranan guru pendidik atau guru antara lain yaitu sebagai fasilitator dan motivator bagi peserta didik. Secara umum, teori belajar dikelompokkan menjadi tiga, yaitu behaviorisme, kognitif, dan humanisme. 1. Behaviorisme. Tokoh belajar behaviorisme antara lain B.F. Skinner. Teori belajar ini didasarkan pada asumsi bahwa 1. Hasil belajar berupa perubahan tingkah laku yang dapat diobservasi. Yang kedua, perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dimodifikasi oleh kondisi lingkungan. Yang ketiga, komponen teori behavioral ini adalah stimulus, respon, dan konsekuensi. 4. Faktor penentu yang penting sebagai kondisi lingkungan dalam belajar adalah reinforcement. Implikasi konsep teori belajar behaviorisme terhadap pendidikan sebagaimana dirangkumkan oleh E. John dan Winston sebagai berikut. Individualisasi, perlakuan individual yang didasarkan kepada tugas, ganjaran, dan disiplin. Terus ada motivasi. Motivasi belajar bersifat ekstrinsik melalui pembiasaan. Metodologi. Metode belajar dijabarkan secara rinci. Tujuan kurikuler berpusat pada pengetahuan, keterampilan, dan tingkah laku sosial. Bentuk pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas berpusat pada guru. Terus ada usaha mengefektifkan mengajar, yaitu dengan cara menyusun program secara rinci. Partisipasi. Peserta didik mungkin melalui pembiasaan bertahap dan rinci. Yang kedua, kognitif. Tokoh teori belajar kognitif yaitu Jerome Bronner. Teorinya didasarkan pada asumsi bahwa 1. Individu mempunyai kemampuan memproses informasi. 2. Kemampuan memproses informasi tergantung kepada faktor kognitif. Yang ketiga, belajar adalah proses internal yang kompleks berupa pemrosesan informasi. Hasil belajar adalah berupa perubahan struktur kognitif. Dan terakhir, cara belajar pada anak-anak dan orang dewasa berbeda sesuai tahap perkembangannya. Implikasi konsep-konsep teori belajar kognitif terhadap pendidikan adalah sebagaimana dirangkumkan oleh Yellon dan Winston sebagai berikut. Individualisasi. Perlakuan individu didasarkan pada tingkat perkembangan kognitif peserta didik. Motivasi bersifat intrinsik yang timbul berdasarkan pengetahuan yang telah dikuasai. Metodologi menggunakan metode yang berfungsi mengembangkan keterampilan berpikir. Tujuan kurikuler difokuskan untuk mengembangkan keseluruhan kemampuan sensori, motor, bahasa, kognitif. Adapun interaksi sosial merupakan cara atau alat untuk mengembangkan inteligensi. Bentuk pengelolaan kelas berpusat pada peserta didik, guru berperan untuk membimbing. Usaha mengefektifkan mengajar dengan cara mengutamakan program pendidikan berupa pengetahuan yang terpadu. Konsep dan keterampilan harus disusun secara hierarkis. Partisipasi peserta didik. Peserta didik dituntut berpartisipasi aktif. Kegiatan belajar peserta didik mengutamakan belajar melalui tilikan dan pemahaman.
Tujuan umum: mengembangkan kemampuan kognitif secara optimal dan kemampuan menggunakan kecerdasan secara bijaksana. Humanisme. Humanisme, tokoh teori belajar humanisme antara lain Carl Rogers. Teorinya didasarkan pada asumsi individu adalah pribadi utuh. Ia mempunyai kebebasan memilih. Yang kedua, individu mempunyai hasrat untuk mengetahui, hasrat untuk bereksplorasi dan mengasimilasi pengalamannya. Yang ketiga, belajar adalah fungsi seluruh kepribadian individu. Yang keempat, belajar akan bermakna jika melibatkan seluruh kepribadian individu. Implikasi konsep-konsep teori belajar humanisme terhadap pendidikan sebagaimana dirangkumkan oleh Gillon dan Weinstein sebagai berikut. Individualisasi. Perlakuan terhadap individu didasarkan atas kebutuhan dan kepribadian individual. Motivasi. Bersifat intrinsik, yaitu berdasarkan pemuasan kebutuhan-kebutuhan individual. Metodologi. Menggunakan metode proyek yang terpadu, menekankan pada studi-studi sosial. Tujuan kurikuler mengutamakan pada pengembangan sosial, keterampilan berkomunikasi, kemampuan untuk tanggap terhadap kebutuhan kelompok dan individu. Bentuk pengelolaan kelas berpusat pada peserta didik bebas memilih, sedangkan pendidik berperan untuk membantu dan bukan untuk mengarahkan. Usaha mengefektifkan pengajaran disusun dalam bentuk topik-topik yang terpadu berdasarkan kebutuhan peserta didik secara perorangan. Partisipasi peserta didik. Mengutarakan partisipasi aktif peserta didik. Kegiatan belajar peserta didik mengutamakan belajar melalui pemahaman dan pengertian, bukan hanya memperoleh pengetahuan. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.